Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyanyian sering sekali mengandung pengajaran. Dan nyanyian itulah yang dinyatakan oleh Asaf sebagai bentuk pengajaran kepada bangsa Israel tentang keberadaan mereka. Ternyata ada hal yang tidak boleh dimutlakkan oleh manusia meskipun mereka adalah bangsa pilihan Allah. Ketika bangsa yang dipilih Allah membuat murka Tuhan, maka Tuhan memiliki otoritas untuk bertindak kepada mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang lain meluluh lantahkan bait suci mereka, menghancurkan tanda-tanda tidak lagi mereka miliki, nabi tidak mereka lagi miliki. Mengapa Tuhan harus mengizinkan itu? Tuhan ingin berkata bahwa aku adalah Tuhan dan engkau adalah bangsaku. Dan inilah sebenarnya yang harus kita tarik hingga pada zaman sekarang ini. Kita tidak boleh mengatakan bahwa anugerah itu adalah anugerah selama-lamanya dan kita tidak hidup dalam anugerah itu. Itu menganggap bahwa anugerah itu adalah anugerah murahan. Keberdosaan, tindakan kita, perilaku kita hanya akan menjadi orang yang menjadikan pribadi yang menghanguskan anugerah itu karena Tuhan kita telah buat murka. Itu mengapa Yesus Kristus berkata, jika kamu berdosa kepada Bapa, dosamu masih diampuni. Berdosa kepada anak, dosamu masih diampuni. Tetapi ketika engkau mendukakan Roh Kudus, maka dosamu tidak akan terampuni. Mengapa itu dinyatakan oleh Yesus Kristus? Karena Yesus sedang berkata bahwa penghakiman, penghukuman itu bukanlah sesuatu hal yang dipandang main-main. Dan itu dinyatakan dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, dan itu menjadi fakta dan realita yang kita harus pelajari hingga saat ini. Sehingga saudaraku yang terkasih, mereka dalam nyanyian pengajaran oleh Asaf berkata kepada Tuhan, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ada satu hal di perjanjian lama, ketika Tuhan menurunkan murkanya, kemudian ia menyesali perbuatannya dan melakukan satu tanda. Dan peristiwa itulah yang menjadi tanda bahwa Allah tidak akan menjatuhkan lagi air bah ke bumi. Dan kemudian di perjanjian baru ada satu tanda. Dan bukan hanya tanda. Dan itu adalah jaminan, yakni pribadi Yesus Kristus. Sehingga pribadi Yesus Kristuslah menjadi pendamaian antara kita kepada Bapa, sehingga kita berdamai dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan inilah relevansi dari iman yang menyelamatkan itu. Menaruh iman kepada Dia dan meletakkan segala sesuatunya kepada Dia, itulah iman yang sejati. Sehingga kita tidak lagi seperti manusia yang jatuh ke dalam sumur ketika Tuhan atau orang lain memberikan tali kepada kita, kita lebih memilih untuk memanjat ke atas menggunakan benang. Itu akan putus. Tetapi ketika Tuhan telah memberikan pertolongan kepada kita, sehingga semuanya menjadi mungkin di dalam pribadinya, maka itulah anugerah yang Tuhan telah nyatakan. Dan peristiwa ini ingin berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib bagi bangsa Israel.
Ia telah melakukan perkara-perkara yang maha dahsyat. Segala sesuatunya Tuhan telah perhitungkan. Ia membelah lautan, membelah sungai, memberikan mereka minum. Tetapi kenyataan yang pahit harus mereka alami sendiri. Tetapi yang perlu kita harus terima dan renungkan dari pernyataan ini adalah Tuhan tidak pernah sedikit pun melupakan apa yang telah Ia lakukan. Tetapi Tuhan memberikan pengajaran yang keras kepada setiap yang Ia telah nyatakan kemurahan hatinya, supaya lewat pengajaran yang keras itu kita semakin kembali mengingat, merenungkan, dan kembali kepada realitas pertama kita sebagai manusia yang telah Tuhan berikan kemurahan hatinya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, tetaplah rendah hati dalam keberadaan saudara. Dan jangan pernah melupakan anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada saudara. Sejak purbakala dalam zaman ini, dalam kitab Mazmur ini dinyatakan tentang bangsa Israel. Dan saudara juga harus berkata, sejak saudara ada di dunia ini, Tuhan telah menyatakan anugerahnya kepada saudara. Tuhan bersama saudara dan Tuhan akan senantiasa memberikan saudara jalan keluar bagi hidup saudara. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas anugerah yang telah Tuhan beri. Engkau menuntun kami supaya kami mengingat dan menghayati, memahami bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Kiranya Bapa, hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak lagi berbuat jahat. Dan kiranya Tuhan mengampuni akan kekurangan dan dosa kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.